Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu dan hukum nol termodinamika. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin dari suatu benda. Sedangkan hukum nol termodinamika menyatakan bahwa jika benda A dan B masing-masing dalam keadaan seimbang termal dengan benda ketiga C atau termometer, maka benda A dan B dalam keadaan setimbang termal terhadap satu sama lain. Seperti gambar yang tertera, jika benda A dan B ini keadaannya setimbang termal dengan termometer, maka benda A dan B ini akan terjadi interaksi setimbang termal. Suhu dan hukum nol termodinamika ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama termometer dan skalanya, yang kedua termometer gas dan skala mutlak, dan yang ketiga pemuaian zat. Termometer dan skalanya. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Perbandingan skala di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama termometer Celcius. Termometer Celcius ini memiliki titik lebur es 0 dan memiliki titik didih air 100. Daerah antara titik tetap tersebut dibagi dalam 100 skala. Yang kedua yakni termometer Fahrenheit. Termometer ini memiliki titik lebur es 0 dan titik didih air 80. Daerah antara kedua titik tetap tersebut dibagi menjadi 80 skala. Yang ketiga termometer Kelvin. Termometer Kelvin ini memiliki skala yang dimulai dari 273 K ketika air membeku dan 373 K ketika air mendidih, sehingga 0 mutlak sama dengan 0 K atau minus 273. Yang keempat adalah termometer Reaumur. Termometer Reaumur ini memiliki titik lebur es 32, titik didih air 212. Es yang dicampur dengan garam lebih dingin dari es mencair ditetapkan sebagai titik 0. Daerah antara angka 32 dan 212 dibagi menjadi 180 skala. Dari penetapan titik acuan dan pembagian skala dapat disimpulkan bahwa 100 skala Celcius sama dengan 80 skala Reaumur sama dengan 180 skala Fahrenheit. Titik bawahnya 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, dan 32 derajat Fahrenheit. Perbandingannya adalah 5:4:9. Subbab yang kedua yakni termometer gas dan skala mutlak. Termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Adapun gas yang biasa digunakan yaitu gas hidrogen dan helium dengan tekanan rendah. Apabila gas itu dikenai panas, sehingga volumenya akan bertambah karena gas memuai lebih besar daripada
cairan, maka termometer gas lebih teliti daripada termometer cairan. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah. Lebar jangkauannya adalah antara minus 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Jadi jangkauannya sangatlah lebar. Prinsip kerja dari termometer gas didasarkan pada hukum dasar dari gas. Jika gas dijaga ada di dalam sebuah bejana pada volume konstan dan kemudian tekanan serta suhunya diubah-ubah, maka perbandingan antara tekanan gas dan suhunya adalah konstan. Seperti gambar di samping itu adalah contoh dari pengukuran temperatur benda. Subbab yang ketiga yakni pemuaian zat. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian terjadi pada tiga zat, yaitu pemuaian zat padat pada zat cair dan pada zat gas. Pemuaian zat padat ada tiga jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pada zat cair dan gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Pemuaian zat padat, seperti yang kita ketahui tadi bahwa pemuaian zat padat terjadi pada tiga. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Contohnya kawat, seperti gambar di bawah. Batang yang pertama itu adalah batang mula-mula sebelum menerima kalor, dan batang yang kedua adalah batang yang telah menerima kalor. Jadi apabila suatu benda menerima kalor, maka dia akan bertambah panjang dan mengalami pemuaian. Yang kedua, pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas adalah lempeng besi yang lebar dan tipis. Seperti pada gambar di bawah, sebelum menerima kalor, lempeng ini kecil. Dan setelah lempeng ini menerima kalor, maka dia akan mengalami pemuaian luas. Dia akan bertambah panjang dan bertambah lebar. Yang ketiga yakni pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Kalau Anda belajar seni budaya, maka Anda akan mengetahui apa arti dari 3 dimensi. 3 dimensi adalah suatu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan dapat dipandang dari segala arah. Seperti pada gambar ini adalah kubus.
kubus. Contohnya, mula-mula kubus berbentuk kecil, dan setelah menerima kalor, kubus ini berubah menjadi besar. Apanya yang besar? Apanya yang memuai? Yang memuai adalah volume dari kubus tersebut. Yang kedua ini adalah pemuaian zat cair. Zat cair hanya mempunyai koefisien volume. Hal ini disebabkan karena zat cair hanya dapat diukur dalam 3 dimensi, seperti yang telah saya paparkan tadi, yaitu volumenya. Ketika suhunya naik, volume zat cair bertambah, sementara masanya tetap. Akibatnya, ketika suhu zat cair bertambah, massa jenis zat akan berkurang. Zat cair ini atau air ini mempunyai sifat khusus terhadap suhu di sekelilingnya. Pada suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius, ada keanehan pada air yang dikenal dengan nama anomali air. Jika air didinginkan dari suhu 4 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, volumenya justru akan bertambah. Dan sebaliknya, jika air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius, volume airnya akan menyusut. Jadi, massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air, atau volume air lebih besar daripada massa jenis air. Ini hanya berlaku pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, atau sebaliknya dari suhu 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Yang ketiga, pemuaian zat gas. Seperti halnya zat padat dan zat cair, gas juga hanya memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Namun, gas bertambah lebih banyak dibandingkan zat padat dan zat cair untuk kenaikan suhu yang sama. Perbedaan lainnya adalah bahwa volume gas sangat dipengaruhi oleh tekanannya. Terdapat 4 hukum tentang gas yang berkaitan dengan pemuaian gas. Hukum yang pertama yakni hukum Boyle. Hukum Boyle merupakan hukum yang menghubungkan volume dengan tekanan gas pada suhu konstan. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Boyle atau hukum Boyle ini menunjukkan bahwa tekanan suatu massa bertemu gas pada suhu konstan berbanding terbalik dengan volumenya. Hukum yang kedua yakni hukum Charles. Hukum Charles merupakan hukum yang menunjukkan persamaan yang menghubungkan antara volume dan suhu gas pada tekanan tetap. Pada tekanan konstan, volume gas sebanding dengan suhu. Hukum yang ketiga yakni hukum tekanan. Hukum tekanan menunjukkan bahwa pada volume konstan, tekanan suatu massa gas tertentu sebanding dengan suhunya. Hukum yang keempat yakni gas ideal. Gas ideal adalah gas yang tidak memiliki kecenderungan mencair bagaimanapun rendahnya suhu tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.